Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 analisis data. Perkenalkan, nama saya Nur Azma dengan NIM 20700119003 dan teman saya Wahyu Firdaus dengan NIM 20700119016. Selanjutnya Haryanti Rukmana dengan NIM 20700119019 dan yang terakhir yaitu Meimi Parajani dengan NIM 20700119026. Nah, pada video kita ini kita akan membahas tentang yang pertama, memahami konsep analisis variansi. Nah, kemudian yang kedua adalah terampil mengolah data untuk analisis variansi dengan software SPSS. Kemudian yang ketiga adalah menginterpretasikan hasil output SPSS untuk analisis variansi. Nah, langsung saja kita beralih ke materi yang pertama, yaitu menjelaskan konsep analisis variansi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis variansi? Nah, analisis variansi itu biasa juga kita sebut atau singkat dengan nama ANOVA. Tapi terdapat juga di beberapa sumber yang menyebutkan atau mempersingkat kata analisis variansi itu dengan ANAVA. Nah, di sini apa bedanya ANOVA dengan ANAVA? Sebenarnya mereka itu sama saja. Bedanya ANOVA itu dalam bahasa Inggris yang kepanjangannya adalah Analysis of Variance. Nah, kemudian untuk ANAVA dia itu dalam bahasa Indonesia yaitu analisis variansi. Nah, ANOVA itu adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rataan antar grup. Grup yang diartikan misalkan kelompok atau jenis perlakuan. Nah, ANOVA ini itu ditemukan dan diperkenalkan pertama kali oleh seorang ahli statistik yang bernama Ronald Fisher. ANOVA ini juga sering dikatakan sebagai analisis ragam. Nah, kenapa? Karena dalam proses ANOVA, sumber-sumber yang ada dipisahkan menurut keragamannya. Sumber keragaman tersebut yang menjadi pembanding untuk mengetahui sumber mana yang menyebabkan keragaman tersebut. Nah, sumber yang mana yang menjadi penyebab terjadinya keragaman-keragaman tersebut. Nah, selanjutnya adalah kegunaan dan asumsi ANOVA. Kegunaan dari ANOVA ini adalah untuk menguji rata-rata 3 atau lebih populasi. Nah, kemudian asumsi ANOVA yaitu yang pertama adalah populasi yang diuji itu berdistribusi normal. Kemudian asumsi kedua adalah antar pengamatan saling bebas. Kemudian yang terakhir yaitu ragam dari populasi-populasi tersebut sama atau biasa disebut dengan ragamnya itu homogen. Selanjutnya adalah ciri dan prinsip ANOVA. Ciri-ciri dari ANOVA yaitu yang pertama adanya 3 atau lebih populasi yang akan diuji. Kenapa harus 3 atau lebih? Karena kalau misalkan cuma 1 atau 2 populasi. Nah, di sini kita menggunakan uji T. Nah, untuk populasi yang 3 atau lebih dari 3 itu baru kita menggunakan analisis variansi. Nah, kemudian ciri yang kedua adalah data berskala rasio atau interval. Nah, prinsip ANOVA. Prinsip uji ANOVA itu untuk melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber, yaitu ragam di dalam kelompok atau within dan ragam antar kelompok atau between. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis ANOVA. Di sini ANOVA itu terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Nah, di sini ya hanya melibatkan satu faktor dengan 2 atau lebih level. Kemudian jenis yang kedua adalah two way ANOVA. Itu hanya melibatkan 2 faktor dan masing-masing dengan 2 atau lebih level. Nah, yang ketiga yaitu multi-way ANOVA. Itu hanya melibatkan lebih dari 2 faktor. Nah, tadi disebutkan faktor dan level.
Apa sih yang itu faktor atau level? Nah, faktor ini dalam ANOVA yang disebut dengan faktor itu adalah variabel independen atau variabel bebasnya. Kemudian level itu adalah kategori yang dilekatkan pada faktor atau variabel bebasnya atau kondisi treatment atau kondisi eksperimen. Nah, setiap faktor itu memiliki level. Ada yang memiliki 2 level, ada yang 3 level, bahkan lebih dari 3 level. Nah, misalkan di sini ada faktor jenis kelamin. Jenis kelaminnya, di sini faktor jenis kelamin ini terdapat 2 level, yaitu level laki-laki dan level perempuan. Nah, kemudian misalkan ada faktor model pembelajaran. Nah, di sini terdiri dari 3 level, yaitu yang pertama level pemecahan masalah, kemudian level discovery learning, dan terakhir level inquiry. Nah, misalkan kita hanya memiliki atau melihat perbedaan dengan hanya satu faktor saja, maka yang kita gunakan itu one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Nah, jika faktor yang kita gunakan itu terdapat 2 faktor, misalkan kita gunakan faktor jenis kelamin dan juga faktor model pembelajaran, maka ANOVA yang kita gunakan yaitu two way ANOVA atau ANOVA 2 jalur. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama tentang konsep analisis variansi. Nah, baik, karena di sini tadi pemateri pertama telah menjelaskan jenis-jenis dari analisis variansi, maka dari itu saya akan menyajikan masing-masing contoh dari ketiga jenis tersebut untuk lebih memahami. Nah, di sini contoh pertama dari one way ANOVA atau ANOVA satu jalur. Misalkan kita ingin melakukan pengamatan tentang pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar peserta didik. Nah, di sini digunakan 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Nah, dari judul pengamatan yang akan kita lakukan ini dapat diketahui bahwa faktornya adalah model pembelajaran, karena faktor itu adalah sesuatu yang mempengaruhi atau sesuatu yang membawa dampak. Adapun yang dipengaruhi di sini adalah prestasi belajar, maka ada satu variabel terikatnya yaitu prestasi belajar dan satu faktor yaitu model pembelajaran. Di mana dalam model pembelajaran itu ada 3 level yang akan digunakan yaitu pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Maka dari itu judul pengamatan ini merupakan contoh dari one way ANOVA karena ada satu faktor yang digunakan dan satu variabel terikat, serta di sini faktornya terdiri dari 3 level. Nah, selanjutnya yang kedua adalah two way ANOVA, di mana contohnya adalah misalkan kita akan melakukan pengamatan tentang pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal terhadap prestasi belajar peserta didik. Nah, di sini model pembelajaran yang digunakan itu adalah inquiry dan jigsaw, sedangkan kemampuan awalnya yang akan dinilai itu adalah apakah tinggi atau rendah. Nah, sudah jelas di sini, pasti teman-teman sudah tahu apa faktor yang ada dalam pengamatan yang akan dilakukan di sini, yaitu model pembelajaran dan kemampuan awal. Ada 2 faktor dan ada satu variabel terikat, yaitu prestasi belajar. Nah, di sini dapat dilihat dalam model pembelajaran itu ada 2 level, yaitu inquiry dan jigsaw, sedangkan kemampuan awal ada 2 level pula, yaitu tinggi dan rendah. Nah, selanjutnya adalah contoh dari multi-way ANOVA, yaitu terdiri dari lebih dari 2 faktor. Nah, misalkan seorang kepala sekolah akan melakukan sebuah penelitian tentang perbedaan produktivitas guru berdasarkan jadwal mengajar, gender, dan lokasi tempat tinggal dari guru tersebut. Nah, berarti di sini ada 3 faktor, yaitu jadwal mengajar, gender, dan lokasi tempat tinggal. Nah, jadwal mengajar itu setiap guru adalah 2 kali dalam 1 minggu. Berarti ada 2 level dalam jadwal mengajar, kemudian gender
laki-laki dan perempuan, berarti terdapat 2 level. Kemudian lokasi tempat tinggal terbagi menjadi 3 daerah, yakni Rembang, Pati, dan Cirebon. Berarti ada 3 level yang digunakan dalam faktor lokasi tempat tinggal. Nah, selanjutnya itu adalah perbedaan ANOVA dengan UJT. Nah, ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar kita dapat mengetahui dalam sebuah analisis yang kita lakukan apakah cocok digunakan UJT atau ANOVA. Nah, perbedaan yang paling menonjol di sini adalah jumlah populasinya. Misalkan populasi yang digunakan itu hanya ada 2 populasi, 1 atau 2, maka digunakan itu UJT. Yang digunakan adalah UJT. Namun jika populasinya lebih dari 2, misalkan 3 dan lebih dari itu, maka yang digunakan adalah ANOVA atau Analysis of Variance. Nah, selanjutnya mengapa sih disebut Analysis of Variance bukan Analysis of Means? Padahal pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Analysis of Variance itu dilakukan untuk melihat rata-rata, perbedaan rata-rata dari setiap kelompok yang dianalisis. Nah, kenapa? Ini jawabannya. Nah, untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih dilakukan dengan membandingkan variansnya. Dengan membandingkan varians tersebut, bisa diketahui apakah terdapat perbedaan rata-rata atau tidak. Nah, itulah mengapa kita menyebutnya analisis of variansi, karena ternyata untuk melihat adanya perbedaan antara kelompok atau tidak, maka kita terlebih dahulu melihat membandingkan varians dari kelompok-kelompok itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya, hipotesis dalam ANOVA. Digunakan hipotesis 2 arah, yaitu H0, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu n sampai mu n di sini karena jumlahnya itu 3 kelompok sampai dengan seterusnya. Tidak ada perbedaan, artinya kalau H0 itu rata-ratanya sama, berarti tidak ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Misalkan ada 3 kelompok, berarti di sini 3 kelompok, ada 4 kelompok, berarti N-nya itu 4 kelompok. Kemudian H1 atau hipotesis relatif, ini tadi hipotesis awal. Hipotesis relatif itu misalkan mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, dan tidak sama dengan mu n, berarti ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung dari N kelompok. Selanjutnya, mengapa kita harus menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan ANOVA? Nah, dengan menggunakan ANOVA dalam uji hipotesis, maka akan memudahkan kita dalam menganalisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan risiko kesalahan yang lebih kecil. Di sini, kalau kita gunakan analisis of variance, maka kemungkinan kesalahan yang akan kita peroleh dalam analisis yang kita lakukan itu relatif lebih kecil. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, analisis variansi ini relatif lebih mudah untuk dimodifikasi serta lebih mudah untuk dikembangkan dalam berbagai percobaan yang lebih rumit. Selain itu, analisis ini juga masih memiliki keterkaitan dengan analisis regresi. Nah, kalau analisis regresi itu berkaitan dengan sesuatu analisis untuk melihat ada tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Dalam hal ini itu variabel terikat dan variabel bebas. Nah, hal-hal yang harus diketahui tentang analisis variansi, ini juga penting saya sampaikan. Yang pertama itu adalah variansi adalah besaran dalam statistik untuk menunjukkan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu artinya adalah perbedaan nilai-nilai yang ada dalam suatu data. Kemudian di sini dijelaskan kembali. Kemudian yang kedua yaitu adalah semakin menyebar suatu data maka semakin besar nilai variansinya. Sebaliknya semakin tidak menyebar suatu data maka semakin kecil variansinya. Yang ketiga, pada data seragam atau data yang tidak menyebar, variansinya adalah 0. Selanjutnya adalah langkah-langkah analisis variansi.
Yang pertama adalah mengumpulkan sampel kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Di sini sudah jelas dikategorikan berdasarkan kelompoknya itu dibuatkan tabel, kemudian dikategorikan berdasarkan kategori yang ingin kita kelompokkan. Kemudian menentukan tipe ANOVA. Tipe ANOVA di sini apakah dia itu satu jalur, dua jalur, ataupun tiga jalur. Di sini sangat penting juga kita tentukan agar memudahkan kita untuk langkah selanjutnya. Yang ketiga adalah menghitung jumlah kuadrat sumber varian yang terdiri dari jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar kelompok atau JKA, dan jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD. Selanjutnya adalah menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. Yang kelima yaitu adalah menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau disingkat RJK. Kemudian menghitung F-hitungnya. Selanjutnya adalah menghitung F-tabel, kemudian membuat tabel ANOVA untuk lebih memudahkan dalam menganalisis. Selanjutnya adalah membandingkan F-hitung dan F-tabel berdasarkan tabel ANOVA yang telah dibuat. Kemudian yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, untuk lebih memahami, maka di sini saya akan menyajikan contoh penyelesaian soal. Baik, di sini saya akan menyajikan contoh soal tentang analisis variansi dengan menggunakan cara yang manual. Adapun cara menggunakan SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Nah, di sini soalnya, misalkan dengan taraf nyata 0,05 seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada pokok bahasan pecahan antara 3 kelompok siswa kelas 3. Ketiga kelompok siswa tersebut yaitu kelompok siswa dengan gaya belajar visual, kelompok siswa dengan gaya belajar auditori, dan kelompok siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dengan sampel acak sebanyak 26 siswa, kelompok visual, 26 siswa kelompok auditori, dan 26 siswa kelompok kinestetik. Didapatkan data sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel data-data dari siswa yang telah dipilih. Nah, selanjutnya untuk memudahkan dalam perhitungan atau analisis ini, maka kita membuat tabel selanjutnya di mana dalam tabel tersebut itu visual ini akan digantikan menjadi Y1, auditori itu Y2, dan kinestetik itu Y3. Nah, ini tabel selanjutnya. Seperti ini. Y1 tadi auditori, Y2 Y1 itu adalah visual, Y2 auditori, dan Y3 kinestetik. Nah, selanjutnya untuk tabel yang di sebelahnya itu kita pangkat 2kan atau kita kuadratkan nilai dari semua Y1, yaitu 72,8 pangkat 2, 60,1 pangkat 2, dan seterusnya. Begitupun dengan Y2 maupun Y3. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh setelah dikuadratkan dari tabel Y1 kuadrat, Y2 kuadrat, Y3 kuadrat. Selanjutnya kita jumlahkan keseluruhan. Jumlah dari keseluruhan Y1 ini yang ada 26, itu adalah 1663,06, Y2 itu adalah 1415,58, Y3 itu adalah 1564,46, Y1 kuadrat, ini nilainya Y2 kuadrat dan Y3 kuadrat. Nah, ini bisa dilihat jelas, ini nilainya dari penjumlahan keseluruhan. Selanjutnya adalah asumsi. Asumsi data dipilih secara random atau acak, kemudian sampel dari kelompok itu independen, artinya dia itu sendiri-sendiri, mandiri, tidak ada hubungan satu sama lain, kemudian berdistribusi normal dan memiliki varian homogen. Selanjutnya adalah hipotesis statistik, di mana H0 atau hipotesis awal itu tidak ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung ketiga kelompok gaya belajar dan H1 atau
hipotesis relatif itu ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung ketiga kelompok gaya belajar. Nah, untuk memudahkan dalam perhitungan di sini kita dapat membuat tabel bantu. Nah, tabel bantu ada 5 kolom. Ada kolom 1 statistik, kolom 2 visual, kolom 3 auditori, kolom 4 kinestetik, dan kolom 5 itu adalah jumlah. Nah, di sini N berarti jumlah siswa dari kelompok visual, jumlah siswa dari kelompok auditori, dan jumlah siswa dari kelompok kinestetik. Itu masing-masing 26. 26 ini dijumlahkan, maka akan dihasilkan 78. Kemudian sigma YI. Sigma YI ini bisa Y1 di sini simbol saja, karena di sini kita ada 3 kelompok. Sigma YI, untuk sigma Y1 telah dilihat dari tabel sebelumnya, Y1 1663,06 dimasukkan ke dalam tabel ini. Di sini 06 dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian auditori pun seperti itu, jumlahnya tadi dimasukkan ke dalam tabel, dan kinestetik juga. Kemudian hasil seluruhnya itu dijumlahkan akan menghasilkan nilai 4643,07. Nah, selanjutnya sigma YI kuadrat berarti Y1 kuadrat. Y1 kuadrat itu hasilnya ini 110.103,2. Auditori juga hasilnya dari tabel sebelumnya, dari sini, dan begitu pun dengan Y3 kuadrat. Nah, setelah itu dijumlahkan keseluruhan akan menghasilkan nilai 290.470,3. Nah, selanjutnya YK pangkat 2. YK pangkat 2 ini artinya kuadrat kelompok. Kuadrat kelompok kan ini tadi kuadrat masing-masing, kuadrat sampel. Kalau ini kuadrat kelompok. Rumusnya itu adalah sigma YK kuadrat sama dengan sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat per N, atau jika dibahasakan itu merupakan jumlah kuadrat sampel dikurang dengan jumlah nilai sampel di pangkat 2 dibagi dengan jumlah sampel. Nah, maka dari itu di sini dapat diperoleh untuk K1 untuk yang kelompok visual, YI kuadratnya itu dapat dilihat di sini. Ini kemudian disubstitusikan. Kemudian YI-nya itu ini dipangkat 2 kan seperti ini. Ini 06, di sini 06 dibagi 26, jumlahnya 26, maka akan diperoleh hasil 3731,3238 dimasukkan ke dalam tabel. Nah, begitupun dengan Y2 dengan menggunakan rumus ini tadi, kita kurangkan ini 81.104,15 dikurang dengan kuadrat dari sini dibagi dengan 26, hasilnya ini 4.932,352. Nah, begitupun dengan Y3 dari sini. Nah, mungkin sudah jelas penjelasan saya itu. Nah, selanjutnya kalau di sini dijumlahkan seluruhnya, hasilnya ini dijumlahkan di sini YK kuadrat atau jumlah kuadrat kelompoknya dijumlahkan, hasilnya itu 12.890,62. Selanjutnya mencari rata-rata. Mungkin kalau rata-rata itu lebih mudah dipahami karena rata-rata itu merupakan jumlah seluruh nilai dibagi dengan jumlah sampel.
Jadi di sini jumlah nilainya untuk Y1 1663,06 bagi 26. Hasilnya itu di sini dapat kita lihat 63,963,864. Begitupun dengan auditori, kita bagi yang ini dengan ini, hasilnya ini 54,44538. Kemudian untuk kinestetik kita bagi ini jumlah nilai keseluruhan per jumlah sampel akan diperoleh 60,17154. Nah, selanjutnya itu adalah menentukan jumlah kuadrat sumber varian. Di sini ada 3 hal yang ingin kita cari, yaitu jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat antar kelompok, dan jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, untuk jumlah kuadrat total kita menggunakan rumus sigma YT kuadrat dikurang sigma YT dikuadratkan dibagi dengan NT. Nah, di sini kita ambil totalnya, berarti berdasarkan tabel kita ambil yang di sini. Untuk YT total kuadrat itu nilainya adalah 290.473 yang ini. Kemudian sigma YT dikuadratkan itu ini, jumlah totalnya kita kuadratkan. Kemudian dibagi dengan NT 78. Nah, ini. Hasil akhirnya itu adalah 14.084,38. Selanjutnya adalah mencari kuadrat antar kelompok. Rumusnya itu dapat dilihat di sini menggunakan kurung kurawal, karena di sini kita mencari satu persatu untuk Y1, Y2, Y3 kemudian dijumlahkan. Kalau ini itu tidak, hanya kita menggunakan totalnya tadi seperti yang di atas ini. Jadi untuk yang di sini kita mungkin bisa mengerjakan yang sebelah kiri ini terlebih dahulu, saya jelaskan. Nah, mengikut rumus ini berarti untuk Y1 di sini sigma Y1 kuadrat per N. Nah, sigma Y1 jumlah seluruh nilai Y1 itu adalah 1663,06 di sini ya, tadi salah di atas, per 26. Di sini dikuadratkan, hasilnya adalah 106.371,9. Begitupun dengan Y2 dan Y3. Setelah itu, karena di sini kita ambil penjumlahannya, dijumlahkan. Ini dijumlahkan seluruhnya. Ini dijumlahkan dengan ini dan ini dijumlahkan, hasilnya itu adalah 277.579,6. Nah, selanjutnya sigma YT dikuadratkan per NT sudah jelaskan saya tadi sebelumnya. Yang ini totalnya dikuadratkan dibagi dengan 78. Hasilnya itu adalah 276.385,9. Setelah itu masukkan, substitusikan ke dalam rumus, maka itu kita kurangkan hasilnya. Hasil akhirnya itu adalah 1193,754. Itu adalah jumlah kuadrat antar kelompoknya. Kemudian selanjutnya jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, ini kita gunakan ini sigma YT kuadrat dikurang sigma YI per N kuadrat. Nah, mungkin lebih mudah karena di atas sudah kita dapatkan tadi. Untuk sigma YT kuadrat itu 290.474,3. Ini kita dapatkan di sini, yang sini. Kemudian dikurang dengan
Yang ini tadi di rumus sebelumnya kita dapatkan dari sini. Nah, tidak usah saya jelaskan ulang karena sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, setelah itu dikurangkan, hasilnya dikurangkan tadi dari yang ini dengan ini dikurangkan, hasilnya itu adalah 12.890,62. Nah, selanjutnya adalah menentukan derajat bebas atau degree of freedom. Untuk derajat bebas total itu adalah jumlah total semua sampel dikurang 1. Jumlah total semua sampel itu berdasarkan tabel bantu 78 dikurang 1 berarti 77. Nah, kemudian derajat bebas antar kelompok NA kurang 1. NA ini artinya jumlah kelompok. Ada 3, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Berarti di sini 3 dikurang 1, 2. Jadi derajat bebas antar kelompoknya itu 2. Kemudian derajat bebas dalam kelompok NT kurang NA. NT-nya tadi 78, NA-nya 3, 78 kurang 3, 75. Nah, itulah derajat bebasnya. Selanjutnya itu adalah menentukan rata-rata dari jumlah kuadrat. Nah, di sini kita tentukan rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok dan rata-rata jumlah kuadrat dalam kelompok dengan berdasarkan pada hasil yang kita dapatkan sebelumnya. Di sini untuk rata-rata jumlah kuadrat antar kelompok itu rumusnya adalah pembagian antara jumlah kuadrat antar kelompok dengan derajat bebas antar kelompok. Jumlah kuadrat antar kelompok ini 1193,754 dibagi dengan jumlah derajat bebas antar kelompok 2, hasilnya itu adalah 596,877. Nah, untuk dalam kelompok pun seperti itu. Kita lihat di jumlah kuadrat dalam kelompoknya itu adalah 12.890,62 dibagi dengan derajat bebas dalam kelompok 75, hasilnya itu adalah 171,8794. Nah, selanjutnya menentukan F hitung. Nah, F hitung juga berhubungan dengan langkah sebelumnya, yaitu pembagian atau perbandingan antara JKA dengan JKD. Jadi JKA-nya 596,877 dibagi dengan JKD 171,8794, hasilnya itu adalah 3,47274. Nah, itu selanjutnya kita buat tabel ANOVA agar memudahkan kita nanti dalam menarik kesimpulan. Nah, tabel ANOVA di mana ada di sini ada 6 kolom, yaitu sumber varian, jumlah kuadrat, derajat bebas, rata-rata jumlah kuadrat, F hitung, dan F tabel. Di mana dalam sumber varian ini kita ambil antar kelompok, dalam kelompok, dan total. Nah, untuk jumlah kuadrat di sini kita hanya pindahkan dari yang kita dapatkan sebelumnya, kemudian derajat bebasnya pula kita pindahkan untuk derajat bebas antar kelompok 2, derajat bebas dalam kelompok 75, dan derajat totalnya itu adalah 77. Untuk rata-rata jumlah kelompoknya pun yang sebelumnya kita pindahkan ke tabel. Untuk rata-rata jumlah kelompok antar kelompok untuk dalam kelompok di sini dapat dilihat, dan untuk total itu hanya kita bagi J ini jumlah kuadrat total dibagi dengan derajat bebas total. Ini dibagi dengan ini, hasilnya adalah 182,914. Nah, F hitungnya pun dimasukkan ke dalam tabel 3,47274. Nah, adapun F tabel dapat kita lihat dalam tabel distribusi F untuk probabilitas 0,05, karena di soal tadi kita menggunakan probabilitas 0,05. Nah, di sini untuk melihat F tabel kita harus tahu bahwa
Untuk kita fokus di derajat bebas antar kelompok dan dalam kelompok. Nah, untuk pembilangnya kita ambil dari derajat bebas antar kelompok, dan untuk penyebut itu derajat bebas dalam kelompok. Jadi dapat disimpulkan di sini pembilangnya itu adalah 2 dan penyebutnya 75. Nah, kita beralih ke tabel ini. Pembilangnya 2, berarti di sini kita lihat 2 dan penyebutnya itu 75. Kita lihat angka 75 sampai 75. Nah, di sini 75 dengan pembilang 2, maka diperoleh F tabelnya 3,12. Masukkan ke dalam tabel ANOVA 3,12. Nah, selanjutnya kita bandingkan F hitung dan F tabelnya. F hitungnya 3,47274 dan F tabelnya 3,12. Dapat dilihat F hitung itu lebih besar dari F tabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa H0-nya tadi ditolak. Di hipotesis kita H0 ditolak. H0 ini ditolak. Berarti kesimpulannya adalah ada perbedaan nyata antara rata-rata hitung ketiga kelompok gaya belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Nah, seperti itu pembahasan secara manual. Selanjutnya akan dibahas secara menggunakan aplikasi SPSS oleh rekan saya. Kali ini saya akan menampilkan cara mengolah data untuk analisis variansi menggunakan software SPSS. Contoh kasus, misalkan dengan taraf nyata 0,05, seorang peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan hasil belajar matematika pada pokok bahasan pecahan antara 3 kelompok siswa kelas 3. Ketiga kelompok siswa tersebut yaitu kelompok siswa dengan gaya belajar visual, kelompok siswa dengan gaya belajar auditori, dan kelompok siswa dengan gaya belajar kinestetik. Dengan sampel acak sebanyak 26 siswa kelompok visual, 26 siswa kelompok auditori, dan 26 siswa kelompok kinestetik, didapatkan data sebagai berikut. Apakah ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok tersebut? Dari data tersebut, kategorikan 1 untuk gaya belajar visual, 2 untuk gaya belajar auditori, dan 3 untuk gaya belajar kinestetik. Sehingga datanya menjadi seperti ini. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan uji ANOVA, kita perlu memenuhi asumsi-asumsi yang ada dalam analisis ovarian. Langkah-langkahnya, kopikan data yang akan dianalisis ke SPSS. Kemudian klik variable view dan atur keterangan variabelnya. Pada name, ubah variabelnya menjadi gaya belajar. Lalu ubah menjadi nilai. Pada variabel gaya belajar, klik values. Ketikkan value 1 untuk label visual. Lalu value 2 untuk label auditory. Dan value 3 untuk label kinestetik. Pada measure, ubah data scale gaya belajar menjadi nominal dan data nilai menjadi scale. Setelah itu, ubah desimal pada gaya belajar menjadi 0. Setelah itu, kembali ke data view. Pertama, lakukan uji normalitas terlebih dahulu, yaitu klik Analyze,
deskriptif statistik, dan explore. Kemudian, masukkan variabel nilai ke dependent list dan variabel gaya belajar ke faktor list. Lalu, klik plots. Lalu, checklist normality plots with test. Lalu, klik continue. Klik OK. Kemudian akan muncul output uji normalitas. Pada tabel test of normality, nilai signifikan ketiga kelompok tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga data berdistribusi normal dan asumsi normality terpenuhi. Selanjutnya, lakukan uji homogenitas varian dan ANOVA dengan cara klik Analyze, klik Compare Mean, lalu pilih One Way ANOVA. Kemudian, masukkan variabel nilai ke dependent list dan variabel gaya belajar ke faktor. Kemudian, klik Option, lalu checklist Homogeneity of Variant Test. Klik Continue. Setelah itu, klik Post Hoc, kemudian checklist metode 2K, Continue, lalu OK. Sehingga akan muncul output. Pada tabel test of homogeneity of variance, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, sehingga semua variansi populasi sama dan asumsi varian antar kelompok homogen terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini kita akan menginterpretasikan hasil output SPSS untuk analisis variansi. Nah, sebelum menginterpretasi hasil output SPSS ini, terlebih dahulu kita mengolah data yang kemudian hasil dari pengolahan data tersebut kita bisa simpulkan. Nah, langkah-langkah uji ANOVA, uji One Way ANOVA. Nah, sebelum masuk ke uji ANOVA, kita terlebih dahulu harus melakukan yang namanya uji normalitas, kemudian uji homogenitas, baru kemudian masuk ke uji ANOVA. Nah, yang pertama itu adalah uji normalitas. Nah, dari tabel test of normality ini yang kita peroleh pada saat pengolahan data, nah, kita lihat bahwa untuk pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini, yang perlu kita perhatikan itu yang pertama adalah nilai signifikannya itu, jika nilai signifikannya itu besar 0,05, maka data yang kita olah tersebut itu berdistribusi normal. Itu syarat yang perlu diperhatikan. Kemudian syarat yang kedua itu adalah jika nilai signifikannya itu di bawah 0,05, maka data tersebut itu tidak berdistribusi normal. Nah, dari tabel test of normality ini dapat kita lihat bahwa nilai signifikannya itu dari ketiga gaya belajar tersebut itu lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel itu berdistribusi normal, gitu ya. Nah, kemudian kita melangkah ke langkah selanjutnya, yaitu uji homogenitas. Nah, untuk apa kita melakukan uji homogenitas ini? Nah, tujuannya itu adalah untuk mengetahui
apakah sampel yang digunakan mempunyai varians yang sama atau homogen. Yang sama atau homogen. Nah, jika sampel tidak mempunyai varian yang sama, maka tidak dapat dilakukan uji one way ANOVA. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Nah, dalam tabel test of homogeneity of variance dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang kita dapatkan itu adalah 0,570. Itu artinya apa? Itu artinya nilai signifikan yang 0,570 ini itu lebih besar dari 0,05, sehingga tidak ada perbedaan nilai varians atau sampel homogen. Nah, kemudian baru kita melakukan uji ANOVA. Nah, dalam uji ANOVA ini perlu kita perhatikan itu hipotesisnya. H0, di mana H0 itu di mana mu1 itu sama dengan mu2 sama dengan mu3. Nah, artinya apa? Artinya itu tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok gaya belajar. Kemudian H1, di mana mu1 itu tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Nah, artinya apa? Artinya itu ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok gaya belajar. Nah, taraf signifikan. Nah, taraf signifikan itu adalah taraf signifikan itu adalah tingkat kesalahan yang dapat ditolerir, gitu ya. Nah, jadi di sini kita ambil taraf signifikannya itu adalah 0,05. Kemudian statistik uji. Nah, pada statistik uji ini nilai signifikan itu yang kita peroleh pada tabel ANOVA kita dapatkan itu adalah 0,036. Kemudian daerah kritis atau daerah penolakan. Daerah kritis ini juga bisa disebut sebagai daerah penolakan. Nah, pada daerah kritis ini jika nilai signifikannya itu di bawah taraf signifikan, maka H0 ditolak. Nah, dapat dilihat bahwa nilai signifikan ini di bawah taraf signifikan, di mana nilai signifikannya itu 0,036, sedangkan taraf signifikannya itu adalah 0,05, berarti dapat kita simpulkan bahwa H0 itu ditolak. Karena yaitu tadi nilai signifikannya di bawah taraf signifikan. Jadi kesimpulannya itu adalah H0 ditolak. Artinya ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari ketiga kelompok belajar. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami bahwa video ini tidak hanya bermanfaat untuk kami pribadi, tetapi juga bermanfaat untuk orang banyak. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.